Apa yang mau barang di tempat? Nyalain videonya ya. Oke. Gracio dengan suara Bu Silvi. Ya. Adeline dengar suara Bu Silvi. Ya. Nah, ini kemarin sudah tak rubah settingannya, jadi takut ternyata ada settingannya yang salah, makanya mereka gak dengar suara saya. Harus pakai itu speaker, harus pakai headset. Pagi, Bu. Pagi. Langsung aja aja deh. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak harus aku ada poin. Ini apa? Iya, nggak apa-apa sebenarnya. Tunggu ya temannya yang lain. Sini. Sini Rio sama Arka. Nanti Bu Silvi pindah kok, Bu Masel di tengah. Nanti Arka di sini. Duduk dulu sebentar. Arka, you lihat belum masuk juga kah? Katanya sakit. Iya, memang sakit. Kok katanya Tiara, kamu kan katanya Tiara. Semua ya? Hah? 3 ya? Iya. Dia bilang katanya Tiara, dia juga. Oh iya, dia Tunggu ya, masih 12 yang masuk. Halo, Halo. Jangan lagi. Tim, selamat datang di channel. Selamat datang di channel tersumber terbaik di dunia bersama saya Atta Halilintar. Mario dan balik-balik Selamat datang di channel. Saya bakal jadi aku bakal jadi Indonesia. Tim, selamat datang di channel tersumber terbaik di dunia bersama saya Atta Halilintar. Baik, Bu Silvi tunggu 1 menit lagi ya. Di 1 menit lagi kita mulai. Tunggu, masih 16 anak. Ditekan nama kalau mau ngomong. Semua sudah dengar renungan tadi? Oh, bisa. Belum. Itu agama. Ya, mulai aja. Biar aja nanti yang lambat itu kita lihat. Baik ya, kita akan mulai belajar PPKN-nya sama Bu Marcel ya. Kalau nggak dengar suaranya seperti biasa, nanti buka dulu suaranya terus bilang Bu Marcel nggak dengar. Itu saya itu nggak bisa saya coba dulu. Selamat pagi. Selamat Bu Marcel. Selamat pagi. Dengar nggak? Ada yang dengar? Selamat pagi. Dengar suara Bu Marcel? Siang. Benar. 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 Arin, dengar suara Bu Marcel? Benar. Benar. Rahel? Rahel, dengar suara Bu Marcel? Benar. Iya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, Selamat siang. ini kita akan melanjutkan PPKN yang kita sudah pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang sila Pancasila. Ya. Sila Pancasila itu ada berapa sila?
Lima. Berapa? Lima. Sila pertama lambangnya apa? Ayo. Sila kedua. Dia jawab dia. Mario, sila kedua. Mario. Dia bilang jangan di suaranya jangan diapain. Oh ya. Mario. Ibu tanya Mario. Ya Bu. Apa? Kedua lambangnya apa Mario? Apa Bu? Nana dengar. Sila kedua lambangnya apa? Dua lambangnya apa? Lambangnya. Namanya. Hah? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan dan adil. Bunyinya. Suruh sebutkan lambangnya. Lambang Pancasila sila kedua apa Mario? Lambang. Rantai. Sila ketiga, siapa yang bisa jawab sila ketiga? Pohon beringin. Nah, pohon beringin. Pohon beringin. Nah, sila keempat. Kepala banteng. Sila kelima. Kepala banteng. Iya, pintar semua sudah ya. Kalau sila pertama berhubungan dengan apa? Dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan? Dengan cara apa? Berdoa. Segala sesuatunya kita harus dahului dengan doa. Kalau sila kedua berhubungan dengan siapa? Sesama manusia, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Jadi kita harus saling menolong, saling membantu kepada orang yang ada di sekitar kita, baik itu di rumah, di sekolah, atau di masyarakat, ya, atau di tempat bermain. Kalau sila ketiga, ayo, berhubungan dengan apa? Indonesia. Bunyinya apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Kita harus bekerja sama dengan sesama kita, baik itu di rumah maupun di sekolah. Sila keempat, tentang apa? Musyawarah. Ya, kita tidak boleh egois. Apa namanya egois? Egois itu mementingkan diri sendiri, maunya saja yang jadi, nggak mau mendengarkan orang lain. Ya. Sila kelima, ayo sila kelima. Apa bunyinya sila kelima? Keadilan sosial. Keadilan. Sosial. Bagi Indonesia. kita harus adil, ya. Adil di mana saja kita berada. Adil menggunakan contoh keadilan sosial itu apa contohnya? Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh? Harus menggunakan apa? Produk dalam apa? Nah, sekarang buka halaman 16. Buka bukunya halaman 16. Sudah halaman 16. Nah. Sudah buka? Sudah buka semua halaman 16? Sudah. Sudah semuanya? Menyebutkan pengamalan sila keempat dan sila kelima di rumah. Nah, coba perhatikan. Ayo, ingat kembali bunyi sila keempat dan kelima. Berikut sifat yang sesuai pengamalan sila keempat di rumah. 1. Apa bunyinya 1? Ayo. Siapa bisa membaca? Tuhan yang Maha Esa.
ayah, ibu, dan adik. Apa? Menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Hargai Nah, pendapat kalau namanya ayah, berdiskusi, ibu, dan adik saat tahu enggak? berdiskusi. Namanya diskusi. Diskusi itu adalah kita membicarakan secara bersama-sama. Nah, kalau kita membicarakan secara bersama-sama itu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Tetapi kita harus mengambil keputusan secara bersama. Nah, contohnya, kalau kita... Kenapa, Caroline? Ulangi pertanyaannya, apa tadi? Bukan buku, Bu Pena. Bu Pena, halaman 16. Rolin, dengar suara ibu. Rolin. Buka halaman 16. Sudah semua dibuka? Sudah. Nah, ya. Iya. Sudah. Sila keempat dalam Pancasila itu, ya, karena bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, permusyawaratan, musyawarah. Ya. Nah, contohnya pertama, menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Ya. Nah, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, karena ini di rumah, berarti kita harus bermusyawarah dengan ayah, ibu, kakak, adik, kita. Ya, nah pada saat kita bermusyawarah, kita berhak untuk memberikan pendapat. Nah, kita berhak memberikan pendapat atau usulan. Tetapi jika di dalam usulan kita tidak disetujui, kita harus menerima dengan lapang dada. Ya, lapang dada artinya senang hati. Kita tidak boleh egois, tidak boleh marah kalau pendapat kita tidak diterima. Karena ini adalah musyawarah. Ya. Pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Nah, kalau misalnya besok hari libur atau hari Sabtu besok, kalian harus cepat-cepat bangun karena kita harus bekerja bakti di rumah. Nah, kita membagi pekerjaan sesuai dengan keadaan tubuh kita. Kalau kecil berarti dikasih pekerjaan yang kecil atau ringan. Tapi kalau ayah dan ibu mengerjakan yang berat. Ya. Dalam sila keempat, apa ada yang tidak dimengerti dari 3 pernyataan ini? Yang pertama menghargai pendapat, yang kedua bermusyawarah untuk mengambil keputusan, yang ketiga pembagian. Apa ada yang tidak mengerti atau ingin ditanyakan? Yuk. Ada nggak ngerti nggak? Ini Rio sama Arka bisa mengerti ya? Ayo yang di rumah. Sudah jelas belum? Jelas belum? Sudah. Nah, sudah. Kalau sudah jelas, berarti kita masuk ke sila kelima. Sila kelima. Ya. Sila kelima di rumah. Nah. Ada sosial bagi rakyat Indonesia. Iya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut sikap yang sesuai pengamalan sila kelima di rumah. Hemat dalam menggunakan uang. Nah, kalau kalian dikasih uang 20.000, jangan langsung dibelanjakan. Kalau bisa digunakan separohnya
dan disimpan separuhnya di tabung. Itu namanya kita sudah menghemat. Ya. Atau dibelikan buku. Ya. Dibelikan buku, jangan dirobek-robek untuk dibuat mainan. Itu namanya tidak hemat. Padahal orang tua menggunakan uang untuk membeli, bukan diminta saja. Adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Nah, kalian seperti ini, waktu kalian belajar di rumah mulai dari jam 7.30 sudah siap untuk menerima pelajaran. Sampai jam 10 untuk online-nya, selebihnya digunakan untuk mengerjakan tugas. Nah, jangan waktunya banyak yang digunakan main, sedikit yang digunakan belajar. Itu namanya tidak adil. Kita harus menggunakan waktu yang seadil-adilnya. Ya. Karena jika mulai dari kecil, kita sudah pintar membagi waktu, sampai besar pun nanti tambah pintar untuk membagi waktunya. Ya, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain. Ya. Kemudian adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Nah, yang mempunyai saudara. Ya. Jangan orang tuanya membelikan sesuatu, ada yang mengambil yang banyak, ya. Yang adik karena masih kecil kasih sedikit aja, atau kakak, kakak sudah besar kasih sedikit aja. Itu namanya tidak adil. Nah, kalau misalnya kalau tidak ada saudaranya, anak tunggal, nah, tapi di rumah ada orang lain, nggak mau kasihkan. Ini kan mama yang beli, jadi aku tidak mau kasihkan orang lain. Padahal itu kalau misalnya makanan dia tidak akan menghabiskan, ya. Nah, kalau tidak habis dimakan, kan sayang. Mungkin besoknya baru kasih orang, itu sudah busuk, tidak bisa dimakan lagi. Ya, itu namanya tidak adil. Berikut. Dari sila Pancasila ini apa ya ada masih ingin ditanyakan dari sila pertama sampai sila kelima sebelum kita melanjutkan. Ayo, Rio sama Arka, dari sila pertama sampai sila kelima ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, bisa ya? Bisa. Enggak ada ya? Kalau enggak ada, kita lanjut ke latihan soal. Nah, ada latihan soal halaman 20. 20 mana? 19, 20. Ya, halaman 20. Sudah. Nah, sekarang kita jawab bersama saja ya. Simbol berbentuk bintang melambangkan Pancasila keberapa? Berapa? Sila keberapa yang bintang, lemahnya bintang? 4. Sila ke? Pertama. Berarti pilih bagian jawab ini. Oh, ini buku aneh ya. Kamu tulis aja di buku. Jawabnya. Kalau Rio bisa dijawab sudah ada. Yang jawab sendiri. Oh, ini sudah. Sini sila kedua apa? Tulis. Tulis di sini. Jawaban PKM halaman tulis di sini jawaban PKM. Bermusyawarah di rumah untuk menentukan berlibur merupakan pengamalan Pancasila keberapa? Bermusyawarah, bermusyawarah. Ini orang tua siapa ini? Nah, ini musyawarah. Orang tua jangan
ribut ya, karena anak-anak sedang belajar. Sila keempat. Bermusyawarah. Jawaban PKN halaman. Oh, diisi semua sekalian sendiri. Bukan masing-masing contoh perilaku di rumah sesuai dengan pengamalan sila ketiga dan sila kelima. Contoh sila ketiga. Nah, ini Halaman berapa? contoh sila Halaman 20. Nomor 1. rumah. Nomor 2. Halo. Simbol sila kedua Pancasila adalah? Sudah ya? Apa simbolnya sila kedua? Rantai. Nah, tulis di situ rantai. Nomor 3. Bermusyawarah di rumah. Tulis di mana? Tulis di buku paketnya saja. Di buku paketnya, jawab di buku paket. Jawab di buku paket ya langsung. Aku ketinggalan. Kenapa ada yang 20 aja. Ini. Nomor 3. Bermusyawarah di rumah untuk menentukan tujuan berlibur merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Keempat. Iya. Sila Mulai, Ses. keempat. Ya. Nomor 4. Tuliskan masing-masing satu contoh perilaku di rumah sesuai dengan pengamalan sila ketiga dan kelima Pancasila. Ayo, tulis salah satu contohnya. Sila ketiga apa contohnya? Sila kedua apa? Sila kelima apa contohnya? Disuruh ketiga dan kelima. Bu, halaman berapa? Halaman 20. Masih halaman 20, nomor 4. Uang itu berarti yang bersama-sama. Nomor 1. Tuliskan 1. Sila pertama. Yang aku persiapan. Nah, Saya contoh hari ini. bersama. Simbol sila kedua Pancasila adalah Kelima lagi itu istilah kelima. ketiga. Oke, sini Nomor nah. 3 sila keempat. Sila kelima. Nomor 3 sila keempat. Hemat dalam menggunakan uang. Dan Nomor 4 tulis masing-masing. Kalau sila ketiga, apa contohnya sila ketiga? Kan di sini. Boleh lihat. Hemat menggunakan uang. Sila ketiga. Contohnya apa? Sila ketiga. Sila ketiga. Yang nomor 4. Menonton pertunjukan daerah bersama-sama. Tulis satu aja. Membersihkan rumah secara bersama-sama. Ibu. Ya, sudah ya? Belum. Kalau sudah, kita akan lanjut. Nomor 4.
Nah, ini sila ketiga, di sininya keempat, kelima. Ini kan disuruh apa tadi? Bacakan dia soalnya. Sila kelima. Yang kelima, contoh sila kelima. Ya, ini contoh sila ketiga, contoh sila kelima di sini. Contoh sila kelima. Contoh sila kelima. Hemat lagi. Hemat. Ya. Yang nomor 4 nggak tahu. Nomor 4. Nomor 4 itu contoh sila ketiga, yaitu apa contohnya? Membersihkan rumah bersama-sama. Itu contoh sila ketiga. Membersihkan rumah bersama-sama. Contoh sila kelima, menggunakan uang apa? Hemat menggunakan uang. Menggunakan uang dengan hemat atau hemat menggunakan uang boleh. Ya contoh. Hemat. Kalau yang hemat tulis. Waktu dengan baik. Baca. Nah, sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan halaman 25. Buka halaman 25. Halaman 25. Ya. Belajar soal kayak itu, Bu? Sudah? Ya, Bu. Ya. Halaman 25, di situ menyebutkan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di tempat bermain. Nah, kembali lagi ke sila pertama, tapi ini di tempat bermain. Nah, di tempat bermain itu di mana? Ya, misalnya di mall. Di situ kan sering kamu bermain di mall, ya. Nah, kita dapat mengamalkan sila pertama Taman juga. dan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Nah, berikut pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, contohnya agama Islam, ya. Karena agama Islam itu sudah ditentukan berapa kali mau sembahyang. Ada 5 kali sembahyangnya. Kalau sudah waktunya mau sembahyang, dia harus berhenti dari bermainnya untuk pergi sembahyang. Nah, kita sebagai orang Kristen, kalau misalnya ada orang sementara berdoa atau sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu. Ya, kita harus menghargai. Bermain harus jangan nyanyi. Ya, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Nah, misalnya kamu di rumah, tetanggamu mungkin ada yang beragama lain dari agamamu. Dia bilang, aku pulang dulu ya, aku mau sembahyang atau aku mau ikut mama pergi ke gereja. Nah, kita tidak boleh marah. Kok kamu sudah pulang padahal aku masih mau bermain? Nah, itu kita tidak boleh kayak gitu. Harus mengikhlaskan teman kita untuk pergi beribadah. Ya. Itu sila pertama. Kemudian contoh pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain, yaitu membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Ayo ceritakan pengalamanmu
menerapkan sila pertama atau kedua Pancasila di tempat bermain? Ayo. Nah, tempat bermain sekarang kan zaman gadget. Nah, mungkin ada permainan yang tidak bisa diikutin temanmu. Kita bisa mengajari, oh kayak gini nah kalau kita bermain dengan ini, permainan ini. Kita ajarin, ya. Karena anak-anak itu lebih pintar daripada orang tua juga. Bisa juga ajarin orang tua, oh kayak gini nah mainnya nama. Kayak gini namanya apa? Nah, itu namanya mengajari orang yang ada di sekitar kita. Ya. Sekarang kerjakan soal-soal berikut lagi. Ayo, halaman 26. Halaman 26. Perhatikan. Berikan tanda centang saja. Berilah tanda centang yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Coba perhatikan. Meminta izin untuk beribadah saat bermain sepak bola. Meminta izin untuk beribadah. Sila pertama. Iya atau tidak? Ya. Iya. Ya. Mempersilahkan teman yang ingin menunaikan ibadah. Iya. Tentangnya mau berteman dengan siswa lain walaupun berbeda agama. Ya. Menghormati teman yang sedang beribadah dengan tidak mengobrol dekatnya. Iya. Ya. Mau bekerja kelompok dengan teman yang berbeda agama. Iya. Ya. Berarti semuanya ya. Berilah tanda centang. Nomor 2. Berilah tanda centang yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Melakukan sultan untuk menentukan kelompok bermain. Ya. Supaya adil, kita harus sweet dulu. Ya, ya. Mematuhi peraturan dalam melakukan permainan. Ya. Nah, melakukan kegiatan sosial seperti kerja bakti. Ya atau tidak? Ya. Bukan. Ya. Itu sila ketiga, kegiatan sosial. Bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Menghargai orang lain. Iya. Menghargai atau menghormati. Senang membantu teman yang mengalami kesusahan. Iya atau tidak? Ya. Bisa ya? Sudah? Oke. Kalau sudah, coba diperiksa dulu, sudah dijawab semua belum? Sudah, Ibu. Sudah? Kita lanjut ke, ya karena kita belajarnya hanya PKS, kita lanjut ke halaman 34. Buka halaman 34. Ini dia 54 kamu. Sudah? Yes. Oh my God.
Bermain dengan berbagai suku. Menggunakan suku panjang. Tahulah suka. Cukup ya. Menjaga kekompakan. Kompak tau. Kompak itu sama-sama. Jesslyn, kenapa kamu masuk sini, Nak? Ini 2B loh. Bukan 2C. Kalian Ya. tiduran juga. Sekarang halaman 34 sudah buka? Sudah. 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 Sekarang kita menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Halaman berapa? 34. Lagi, satu lagi. Ya. Ayo ingat kembali bunyi sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ayo ingat kembali bunyi sila ketiga Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Berbeda-beda itu artinya beda suku, beda bahasa, beda daerah, ya. Misalnya orang Jawa dengan orang Kalimantan beda bahasanya. Orang Cina beda bahasanya. Orang Batak beda bahasanya, ya. Tetapi kita harus bersatu. Kita tidak boleh ribut pada saat melakukan kegiatan, ya. Contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain antara lain sebagai berikut. Bermain dengan teman dari berbagai suku. Nah, ya, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang tidak sama dengan kita, ya. Karena lain suku, lain bahasanya, lain warna kulitnya, lain bentuk rambutnya, ada yang keriting, ada yang lurus, ya. Tetapi kita harus tetap berteman. Kita tidak boleh menghina, aku enggak mau teman sama kamu, rambutmu keriting, kulitmu hitam. Nah, itu namanya membeda-bedakan teman, tetapi kita harus bersama-sama. Kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Ya, jadi siapa saja yang teman kita untuk bermain, kita harus menghargainya. Kita harus kompak. Nah, contohnya kalau saat 17, biasanya kan kita mengadakan tarik tambang. Nah, di dalam satu kelompok itu kita harus kerjasama supaya kita dapat menang. Tapi kalau kita tidak kerjasama, ya pasti kita kalah. Ya. Mau menerima kekurangan teman. Nah, misalnya teman kita itu ya mungkin bahasanya kurang jelas atau mungkin jalannya agak pincang. Ya, kalau cacat, tetapi kita harus menerima kekurangan teman. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, untuk pelajaran PKN hari ini sampai sekian aja dulu. Ya. Nanti Bu Silvi akan melanjutkan. Nggak usah keluar dari
ini, Zoom-nya ini tetap duduk untuk melanjutkan tugas dari Bu Silvi. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Dadah. 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 Sampai jumpa di besok harinya. Jumpa ya. Baik anak-anak, sekarang kita tulis agenda dulu ya. Silakan keluarkan agendanya. Agenda. Hari ini Arka, jangan ribut sendiri kalau lagi belajar lo Alka ya. Tadi kata blouse segini kamu. Ibu, saya lagi ambil. Sudah siap semua agendanya? Sudah siap agendanya? Sudah. sudah. Baik, nomor 1. Oh, tanggalnya dulu ya. Rabu 22 Juli 2020. Rabu Juli, Bu. 22 Juli. Rabu 22 Juli 2020. 2000. Sudah. Nomor 1. Nomor 1. 1. Seragam putih merah. Seragam putih merah. Seragam putih merah. Putih merah. Pacaran nggak ini? Sudah, Bu. Nomor teman-teman. Nomor 2 maksudnya. Nomor 2. Nomor 2. Pukul Nomor 2 adalah pukul 07.30. Pukul 07.30. pukul nomor 2 apa, Bu? Apa, Bu? Pukul 07.30. Kosong. 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 Ibu yang nomor 2 saya belum, Bu. Saya belum. Oh ya, yang nomor belum. 2 saya nggak tahu, Ibu. Pukul 07.30. Ini baru nomor 2. Ya, ini baru nomor 2. Yang tadi bilang nomor 2-nya saya nggak tahu ya. Ini nomor 2. Pukul 7.30 sampai dengan pukul 07.30 sampai dengan Garis datar. 08.30. 8. Pukul 07.30 sampai dengan 08.30. Sekali lagi ya. Pukul 07.30 sampai dengan pukul 08.30. Ibadah. Kosong 8. Coba pakai kertas biar ditulis, nanti kita bisa lihat, Ibu.
lagi ngomong apa? Pakai kertas ditulis yang Bu Silvi tadi ngomong, jadi biar tahu. Oh, enggak apa-apa, supaya belajar mendengarkan. Jadi harus didikte ya, supaya belajar mendengarkan dengan baik. Soalnya kalau langsung dikasih tulisannya, kalian nulisnya ada yang main-main, jadi lama. Kosong. Diulang ya, pukul 07.30 sampai dengan 08.30 ibadah. 08.30. 3. Udah. Yang ketiga, 3. pukul 09.00 pukul 9.00 pukul 09.00 sampai dengan 09.30. Pukul 09.00 sampai Nomor 3 dengan apa, Bu? 09.30. Nomor 3. Pukul 09.00 sampai dengan 09.30. Pukul 09.00 sampai dengan pukul 09.30. Putus-putus. Oh, putus-putus. Udah. Ya, ini juga beberapa ini kayaknya putus-putus soalnya kok videonya itu. Sebentar ya. Tunggu sebentar. Bu, nggak kedengaran. Pukul 09.00 sebentar ya. Terus Sampai dengan 09.30 komputer. Dengan apa, Bu? 09.30. Bu, suara Bu Silvi nggak jelas, Bu. Iya, dari tadi putus-putus. Putus-putus. Ini sudah jelas kah? Iya, putus-putus. Nggak jelas, ribut, nah. Ya, yang lain coba kalau kayak gitu matikan aja semua suaranya. Matikan suaranya. Matikan aja kalau temannya nggak bisa dengar suara. Komputernya kayak apa nih? Ya, Bu Silvi share screen aja ya kalau putus-putus. Mungkin karena jaringannya ini, karena ada beberapa teman juga yang videonya kelihatan seperti tidak bergerak ya. Jadi mungkin di sana juga jaringannya tidak bagus, jadi putus-putus. Bentar ya. Jadi Bu Silvi perlu kasih tahu sambil Bu Silvi mau share screen agendanya. Besok itu ibadahnya kita tidak jadi pakai Instagram seperti yang Bu Silvi sampaikan. Kan kalau kemarin kan Bu Silvi sampaikan kamu pakai Instagram. Ternyata nggak jadi. Jadi nanti kamu hanya pakai video yang harus kamu dengarkan di rumah. Kayak gitu ya. Jadi nanti dari jam 7:30 sampai jam 8:30 itu adalah waktumu untuk mendengarkan ibadahnya.
Kemudian nanti pada waktu jam 9 baru nanti masuk komputer, karena dari setengah 9 sampai jam 9-nya 2A dulu ya. Bisa lihat itu Bu Silvi kasih agenda yang di sticky note kuning, bisa kelihatan? Caroline kelihatan enggak ya? Caroline? Kelihatan, Bu. Ah? Kelihatan. Ya. Ini ya, jadi yang ditulis adalah ini. Siapkan bukunya. Apa? Siapkan buku komputer. Dah. Komputer. Ini besok gak ada Bu Pena. Hah? Besok gak ada Bu Pena. Enggak ada. Silvi, kenapa tadi? Bu, belum bisa. Kenapa? Itunya nggak kelihatan, cuman kelihatan setengah. Loh, kok kelihatan setengah? Memang ini aja, yang kuning aja yang kamu tulis. Yang kuning aja yang dilihat ya. Jadi seragam putih merah. Yang kedua pukul 7.30 sampai dengan 8.30 ibadah. Kemudian, oh maaf ini Bu Silvi salah ya jamnya. Ini masih yang 3A ini, 2A ini. Pukulnya ini pukul 9. Ya, jadi Bu Silvi ulang ya, sambil dilihat ini yang warna kuning ini, jangan lihat yang lain, yang warna kuning aja. Seragam putih merah, kemudian pukul 7.30 sampai dengan 8.30 ibadah. Kemudian dari jam 9 sampai 9.30 adalah komputer. Jadi siapkan buku komputernya. Komputer aja. Ya, besok tidak ada tematik, kita komputer saja. Jadi perhatikan, seperti yang Bu Silvi sampaikan kemarin lalu, bahwa hari ini Ibu Silvi nanti di jam 10 akan share video tematik untuk hari ini. Nanti juga tugasnya ada di dalam videonya, jadi nanti bisa didengarkan videonya, dan tugasnya tidak Ibu kasih di Google Classroom karena bentuknya adalah penjelasan yang Ibu jelaskan di video. Jadi nanti lihat videonya aja supaya tahu tugasnya disuruh apa ya. Kemudian berikutnya ini agendanya untuk besok, seragam putih merah, kemudian yang kedua pukul 7.30 atau setengah 8 sampai dengan 8.30 atau setengah 9 adalah ibadah. Nah, ibadahnya kita tidak jadi live Instagram, tetapi nanti dikirim dalam bentuk video. Jadi selama setengah 8 sampai setengah 9, tolong didengarkan. Jadi kalau sudah dikasih videonya, jangan terus tidak didengarkan. Itu adalah ibadah kita. Jadi kalian harus mendengarkan. Bu Silvi juga nanti mendengarkan ya. Karena itu adalah ibadah kita. Sebentar aja kok itu sebenarnya. Cuman Ibu Silvi tetap kasih waktu sampai setengah 9 ya. Kemudian baru nanti masuk di komputernya untuk kelas 2B adalah pukul 9 sampai pukul 9.30. Itu adalah komputer. Jadi siapkan buku komputernya. Nah, itu saja agendanya. Sudah semua mencatat? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua? Siapa yang belum? Coba. Siapa yang belum? Sudah. Ini Sudah. Demas diapain ini sama adiknya ini? Udah. Sudah semua? Siapa yang belum? Sudah, Kalau Bu. sudah semua, Bu Silvi akan tutup linknya ini. Sudah, Bu. Sudah semua? Nggak ada yang belum? Saya, Bu. Sudah, Bu. Sudah
Sudah selesai. Saya belum. Sudah. Ya, Saya yang belum. Bu Silvi tunggu 1 menit lagi ya. Yang belum Bu Silvi tunggu 1 menit lagi. Ya, selesai. Sudah selesai. Aku Duduk dulu belum berdoa. Dik, besok Silvi. kalian kalau main-main keluarin loh ya. Belajar. Mana ada Bu Silvi marahin kok kamu Sunya yang hangus. sekolah. Udah, Bu. Sudah semua? Baik, Ibu Silvi tutup screen-nya ya. Ya. Baik anak-anak, kita belajarnya sudah sampai di sini dulu untuk hari ini. Kita akan berdoa dulu sebelum kita mengakhiri ibadah kita ya. Hari ini yang berdoa adalah Rio. Coba Rio di sini. Ya, hari ini yang berdoa penutup adalah Rio ya. Tadi Ibu Silvi lupa kasih tahu Lause Gina mandarinya. Tadi harusnya Rio yang berdoa, pulangannya Clairin yang berdoa. Tetapi karena tadi Ibu Silvi lupa kasih tahu Lause, Ibu nggak tahu tadi yang berdoa siapa. Jadi besok siap-siap Clairin ya. Clairin akan pimpin doa besok di awal pelajaran. Ya. Baik, semua tutup mata, lipat tangan. Kita akan berdoa. Kita akan Rio yang akan berdoa ya. Yang keras Rio ya berdoanya. Berdoa. Amin. Ya, baik. Anak-anak yang tidak dengar suara Rio sudah amin. Ya, baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa besok di pelajaran komputer ya. Sampai jumpa dan selamat pagi. Dadah. 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 Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Sampai jumpa lagi di hari besok. Iya, sama-sama.